Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh dari kelas 2A. Saya akan menjelaskan materi perkuliahan toksikologi tentang asas umum toksikologi. Dan saya akan mereview jurnal yang sudah saya kutip. Asas umum toksikologi merupakan faktor yang mempengaruhi efek toksik suatu xenobiotika atau suatu racun. Asas umum toksikologi meliputi 4 hal. Yang pertama adalah kondisi efek toksik, yang kedua adalah mekanisme efek toksik, yang ketiga adalah wujud efek toksik, dan yang keempat adalah sifat efek toksik. Kondisi efek toksik adalah faktor yang mempengaruhi proses ADME xenobiotika dalam tubuh. Kondisi efek toksik meliputi dua hal, yaitu kondisi subjek atau makhluk hidup dan kondisi paparan zat kimia. Kondisi paparan meliputi yang pertama adalah jalur paparan. Zat kimia bisa dipaparkan lewat saluran pernafasan atau saluran pencernaan maupun secara topikal melalui kontak langsung dengan kulit. Selanjutnya adalah lama paparan, kemudian waktu paparan, dan dosis, serta jenis paparan apakah itu akut atau kronis. Dan untuk kondisi subjek atau makhluk hidup meliputi dua hal. Yang pertama adalah kondisi fisiologi yang meliputi berat badan, umur, jenis kelamin, genetik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kondisi patologi, apakah ada penyakit kardiovaskular atau penyakit pencernaan dan sebagainya. Selanjutnya adalah mekanisme efek toksik. Xenobiotika yang berada di dalam tubuh manusia akan menghasilkan efek toksik melalui dua cara. Yang pertama adalah toksik intrasel dan yang kedua adalah toksik ekstrasel. Toksik intrasel adalah toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara xenobiotika atau metabolitnya dengan reseptor. Toksik ekstrasel adalah toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sekitar sel. Efek toksik merupakan suatu perubahan biokimia, fungsional maupun struktural yang terjadi di dalam tubuh akibat adanya xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat adalah sifat efek toksik yang meliputi dua hal, yaitu reversibel atau terbalikan dan irreversibel atau tak terbalikan. Oke, sekarang kita akan ke review jurnalnya. Jurnal yang saya kutip berjudul Aktivitas Antidotum Air Kelapa Hijau Cocos nucifera L terhadap keracunan sianida pada mencit Mus musculus L. Dari judul ini kita dapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah air kelapa hijau. Ya, seperti yang kita tahu bahwa air kelapa hijau merupakan salah satu obat yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi keracunan. Kemudian yang kedua adalah sianida, yang mana kita tahu bahwa sianida adalah senyawa yang mengandung ion sianida atau CN- yang terdiri dari atom karbon C yang berikatan rangkap 3 pada atom nitrogen. Sianida atau senyawa sianogenik dapat ditemui dalam banyak makanan. Senyawa sianida terbentuk secara alami sebagai bagian dari gula atau senyawa alami lainnya, termasuk almond, kecambah millet, kacang lima, bayam, rebung, sorghum, dan singkong. Kemudian hewan uji yang digunakan di sini adalah mencit. Kita tahu bahwa mencit sering digunakan dalam proses uji praklinis suatu obat. Hal ini dikarenakan mencit mudah diperoleh dalam jumlah banyak, kemudian mempunyai respon yang cepat, dan memberikan gambaran secara ilmiah yang mungkin terjadi pada manusia.
serta harganya yang relatif murah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi air kelapa hijau yang efektif untuk mengatasi keracunan sianida. Metode penelitian ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kontrol negatif, yang kedua adalah kelompok kontrol positif, yang ketiga adalah kelompok perlakuan. Pengamatan antar kelompok uji berdasarkan parameter ketidaknormalan sikap tubuh seperti abduksi atau posisi kaki hewan terbuka, kemudian ataksia atau sempoyongan, dan ketidakmampuan hewan untuk menunjukkan reaksi refleks atau writing reflex. Lalu bagaimana perbandingan hasil antara penggunaan natrium nitrit dan natrium tiosulfat ini jika dibandingkan dengan air kelapa? Kita simak di pembahasan berikut ini ya. Berdasarkan gambar 1 tersebut, terlihat perbedaan aktivitas antidotum antara ketiga kelompok pengujian tersebut. Pada pengamatan menit ke-0 atau T1 hingga menit ke-15 atau T4, jumlah hewan yang menunjukkan adanya gejala toksik pada ketiga kelompok pengujian adalah 100%. Artinya sebanyak 5 hewan uji pada masing-masing kelompok tersebut menunjukkan gejala toksik berupa sikap tubuh yang tidak normal. Pada pengamatan jam ke-1 atau T5, terlihat bahwa jumlah hewan yang menunjukkan adanya gejala toksik pada kelompok kontrol negatif adalah 80%, yang berarti terdapat 4 ekor hewan uji pada kelompok tersebut menunjukkan adanya gejala toksik. Sedangkan 1 ekor hewan telah menunjukkan aktivitas antidotum berupa pemulihan gejala toksik, yaitu sikap tubuh yang telah kembali normal. Jumlah hewan uji pada kelompok kontrol positif yang menunjukkan gejala toksik adalah 0%, yang artinya tidak terdapat hewan uji yang menunjukkan gejala toksik atau kelima hewan uji telah menunjukkan sikap tubuh yang normal. Adapun jumlah hewan uji pada kelompok pengujian dengan pemberian air kelapa hijau adalah 20%, yang berarti terdapat 1 ekor hewan uji yang menunjukkan adanya gejala toksik berupa sikap tubuh yang tidak normal. Sedangkan 4 ekor hewan uji yang lain telah menunjukkan adanya aktivitas antidotum berupa penormalan sikap tubuh, yaitu tidak menunjukkan gejala abduksi, ataksia, maupun writing reflex. Pada pengamatan jam ke-24 atau T6, jumlah hewan uji pada seluruh kelompok yang menunjukkan gejala toksik adalah 0%, atau tidak ada hewan yang menunjukkan gejala sikap tubuh yang tidak normal. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian air kelapa hijau dengan konsentrasi 100% memberikan pengaruh sebagai antidot pada keracunan sianida, namun tidak lebih baik dari kelompok kontrol positif dengan pemberian natrium nitrit dan natrium tiosulfat. Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa air kelapa dapat menjadi suatu antidotum, walaupun efeknya tidak sebaik dengan antidotum yang biasa digunakan untuk menangani keracunan sianida, yaitu natrium tiosulfat dan natrium nitrit. Kenapa air kelapa hijau bisa menjadi suatu antidotum? Hal ini dikarenakan konsentrasi yang tinggi dari Na dan kadar yang cukup dari K dalam air kelapa menjadikannya elektrolit yang cocok dan dapat digunakan dalam perlindungan terhadap dehidrasi dan pemeliharaan tekanan osmotik dalam tubuh. Penggunaan air kelapa pada pasien dehidrasi sebagai minuman olahraga dan pengobatan sejumlah penyakit seperti penyakit jantung kongestif, diabetes, dan penyakit menular telah banyak dilaporkan. Na juga berperan dalam iritabilitas normal pada otot dan permeabilitas sel. Sementara kalium merupakan kation utama cairan intraseluler yang terlibat dalam sintesis protein. Mineral lain yang ditemukan di dalam air kelapa juga termasuk Mg, Fe, dan Zn.
Mg diperlukan untuk membentuk ATP dan dalam pembentukan tulang. Fe yang merupakan penyusun hemoglobin, mioglobin, dan sejumlah enzim merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan manusia. Zn penyusun dari enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme utama merupakan elemen yang penting bagi tanaman, hewan, dan manusia. Jadi kesimpulannya adalah air kelapa hijau dengan konsentrasi 100% yang diberikan pada masjid menunjukkan adanya pengaruh terhadap penurunan gejala toksik berupa sikap tubuh yang tidak normal serta pemberian natrium nitrit dan natrium tiosulfat pada kelompok kontrol positif memberikan pengaruh yang lebih baik sebagai antidot terhadap keracunan cyanida dibandingkan pemberian air kelapa hijau dengan konsentrasi 100%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.